Halo Galwers, kembali lagi bersama saya Fatimah Solehat di channel Ungu Film. Gimana awal tahun baru ini? Apakah masih mengejar resolusi yang masih belum tercapai? Ya, semoga aja di bulan-bulan berikutnya bisa tercapai ya. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, semoga juga ini bisa upload tepat waktu ya. Oke, anggap aja masih rame lah ya. Kita mau bahas series baru yang lagi rame-ramenya dibicarakan di akhir tahun kemarin. Baru aja rilis di akhir bulan November 2022, series Wednesday sukses bikin orang banyak pada ngomongin. Ngomongin apa tuh? Kamu nanya? Dibintangi oleh Jenna Ortega sebagai pemeran utamanya, series ini menceritakan tentang kehidupan seorang remaja cewek bernama Wednesday Addams di sekolah barunya yang bernama Nevermore Academy. Seseru apa sih hidup Wednesday sampai bikin banyak orang pada nontonin dia? Penasaran? Mari kita sikat. Cerita diawali dengan seorang cewek gothic bernama Wednesday Addams. Ia mendapati adiknya Futch Addams, atau dia biasanya manggil Pugsley, dikurung dalam kondisi terikat di dalam loker. Saat melepas tali, Wednesday mendapat penglihatan kalau adiknya dibully oleh tim atlet renang. Wednesday segera pergi ke kolam renang sekolah sambil membawa 2 kantung air yang berisi piranha. Perbuatan gilanya bikin Wednesday dikeluarkan dari sekolah. Orang tua Wednesday, Gomez, dan Moriarty atau Tish, biar gampang ngebacanya, memutuskan untuk menyekolahkan Wednesday di Nevermore Academy. Ya ngambek lah dia karena orang tuanya lulusan Nevermore, dan dia nggak mau punya kehidupan seperti orang tuanya. Di tengah perjalanan keluarga Addams, seorang pendaki minta diturunkan di sekitar lingkungan Nevermore. Walau keduanya terlihat bukan manusia biasa, si ibu memperingati si pendaki untuk berhati-hati. Ella baru aja rehat di tengah hutan, si pendaki diserang sesuatu. Sampai di Nevermore Academy, Wednesday dan kedua orang tuanya bertemu dengan kepala sekolah bernama Larissa, yang dulu juga teman sekamar Tish. Berkat prestasi akademik dan relasi orang tuanya, Wednesday langsung diterima. Larissa mengantarkan Wednesday dan orang tuanya ke asrama, di mana sudah ada seorang siswi cantik bernama Enid Sinclair. Enid mengajak Wednesday keliling sekolah, sekalian mengenali lingkungan orang-orang di Nevermore. Ada grup vampir, werewolf seperti Enid, dan siren. Di tengah obrolan, seorang Gorgon bernama Ajax malah gosip tentang Wednesday di depan orangnya langsung. Sebelum pulang, Tish memberikan sebuah kalung inisialnya dan Wednesday dan bola kristal agar mereka bisa berkomunikasi dari jauh. Tish juga memperingatkan Wednesday untuk nggak macam-macam kabur dari Nevermore. Ditambah ada sebuah tangan yang dilepas Gomez dari mobilnya bernama Thing yang akan memata-matai Wednesday selama bersekolah. Nasib si pendaki berakhir mengenaskan. Polisi sempat menemukan bagian tubuh pendaki terpisah-pisah. Sheriff mencurigai penyerangan ini adalah ulah Nevermore. Selagi belum ada bukti, dia menyuruh anak buahnya untuk memalsukan informasi. Malam harinya, Wednesday mencopot separuh hiasan jendela Enid. Mereka sedikit berdebat sebelum akhirnya kepala asrama bernama Thornhill masuk dan memberikan bunga dahlia hitam untuk Wednesday. Beliau menjelaskan beberapa aturan di asrama dan memperingatkan Wednesday dan Enid untuk berdamai. Pagi hari pun tiba, Wednesday mengikuti olahraga anggar dan langsung ngajak sparring lawan Bianca, seekor siren bangsawan. Adu pedang makin sengit ketika Wednesday meminta pertarungan anggar ala militer. Pada akhirnya Wednesday kalah dari Bianca karena Bianca berhasil melukai dahi Wednesday. Luka Wednesday diobati sambil ngobrol dengan anak kutu buku bernama Rowan. Keluar dari UKS, sebuah patung jatuh tepat ke arah Wednesday. Beruntung, Xavier datang tepat waktu. Kembali lagi ke UKS karena Wednesday pingsan. Xavier dan Wednesday ngobrol tentang keluarga mereka yang akrab karena hubungan dari nenek mereka. Aksi mata-mata Thing ketahuan oleh Wednesday. Wednesday dengan mudah mengancam Thing untuk membantunya melarikan diri dari Nevermore kalau nggak mau dikurung di laci selama 1 semester. Esok harinya, Wednesday diantar Larissa pergi ke kota kecil bernama Jericho. Karena perintah pengadilan akibat perbuatan Wednesday kemarin, ia harus menjalani sesi terapi psikis dengan seorang psikiater bernama Bu Kimbot. Sedangkan Bu Larissa nungguin Wednesday sampai selesai, jaga-jaga kalau anaknya mau kabur. Saat sesi berlangsung, Wednesday izin ke kamar mandi. Alasan klasik ini jadi kesempatan Wednesday untuk kabur dari Nevermore. Dalam pelariannya, Wednesday nggak sengaja nyenggol seorang petani dan mendapat penglihatan dadakan. Wednesday kabur ke kafe dan bertemu dengan seorang barista bernama Tyler yang lagi kebingungan baca panduan perbaikan mesin kopi. Dengan santai, Wednesday membantu memperbaiki mesin kopi. Sebagai imbalannya, Wednesday minta Tyler untuk mengantarkan dirinya ke stasiun kereta terdekat. Sambil nungguin Tyler selesai kerja, Wednesday diganggu oleh 3 remaja berpakaian ala pilgrim abad pertengahan. Salah satu dari mereka ke-trigger dengan omongan pedes Wednesday.
Tyler berusaha melerai, tapi Wednesday terlanjur bikin ketiganya terkapar pakai teknik kungfu. Tak lama, Sheriff yang ternyata ayahnya Tyler datang ke kafe. Diikuti dengan Larissa yang minta maaf ke Sheriff terhadap kelakuan Wednesday. Saat mendengar nama Adams, Sheriff menandai kelakuan Wednesday karena perbuatan Gomez di masa lalu. Dalam perjalanan pulang, Wednesday dan Larissa melihat kecelakaan. Wednesday tak sengaja menyebut penyebab kematian petani pada Larissa, padahal mereka nggak mampir ke TKP. Malam harinya, Wednesday main cello untuk memperbaiki mood. Di saat itu juga, kita dilihatin Rowan yang ngambil sebuah buku dengan telekinesis. Tyler yang diam-diam nyari berkas kasus ayahnya Wednesday, dan Sheriff yang masih mikir keras dengan kasus misterius di kota, serta Larissa dan Thornhill yang lagi gabut. Usai main, Enid nyamperin Wednesday. Kebetulan malam ini adalah bulan purnama, tapi Enid gak bisa berubah wujud jadi serigala. Dia cuma bisa manjangin kukunya. Enid kemudian curhat ke Wednesday. Gak seperti temannya yang pengen single selamanya, Enid justru stres berat karena dia terancam dikucilkan dari orang-orang kalau dia gak bisa berubah wujud. Ya wajar sih, serigala kan hidupnya berkelompok ya. Bukannya Wednesday gak pernah nangis, tapi dia udah lama gak nangis. Terakhir kali Wednesday nangis ketika berusia 6 tahun saat Nero, binatang peliharaan kalajengkingnya, sengaja dibunuh oleh anak-anak iseng. Wednesday kembali merencanakan pelariannya. Pertama, Thing menemui Tyler untuk segera menghubungi Wednesday. Lewat video call, mereka sepakat untuk kabur saat pasar malam yang diadakan besok. Tyler rupanya pengen ikutan kabur dari kota bersama Wednesday. Singkat cerita, ketika pasar malam udah buka, rencananya mereka berdua bakal ngumpul di parkiran belakang saat pesta kembang api. Wednesday perlu lolos dari pengawasan Bu Larissa sebelum akhirnya mereka ketemu di parkiran belakang. Sebagai kenang-kenangan, Tyler memberikan berkas kasus ayahnya Wednesday. Tanpa diduga, mereka dilabrak oleh 3 cowok yang pengen balas dendam sama Wednesday. Saat kabur, Wednesday gak sengaja nabrak Rowan dan kembali mendapat penglihatan kalau Rowan akan mati. Gak mau ada korban, Wednesday nyusul dan memperingati Rowan. Malah nyawa Wednesday yang terancam karena dicekik oleh Rowan dari jarak jauh. Dari gambar ramalan ibunya Rowan, ia berpikir kalau kedatangan Wednesday akan jadi malapetaka untuk Nevermore. Gak lama, sosok monster bermata besar menyerang Rowan hingga tewas. Monster itu pergi begitu saja, meninggalkan ribuan pertanyaan untuk Wednesday. This season on Wednesday. Di episode kedua, mayat Rowan gak ditemukan. Sheriff udah nyari semalaman, tapi gak ada bukti mengarah ke Rowan. Gak ada yang percaya dengan kesaksian Wednesday. Ia meminta waktu ke Larissa untuk ngobrol 4 mata dengan Sheriff. Tapi di tengah obrolan, Wednesday kaget ngeliat Rowan yang masih hidup. Nah loh. Wah, kaget. Wednesday berubah pikiran, dia gak jadi kabur dari sekolah. Dimulailah penyelidikan ala Wednesday tentang Rowan. Dia menemui Enid, bahkan infonya seisi sekolah ngeliat Rowan pagi ini. Sebagai ratunya gosip di Nevermore, Enid menyarankan Wednesday untuk nanya lebih lanjut sama Xavier. Besok paginya, Wednesday menemui Larissa untuk bertemu dengan Rowan. Tapi Rowan sudah dikeluarkan dari sekolah dan dia akan pulang dengan kereta sore ini. Sebelum Wednesday pergi, Larissa ingin Wednesday untuk milih setidaknya 1 ekskul. Pertama, Wednesday mengunjungi ekskul paduan suara, lebih tepatnya nanya ke Bianca tentang kejadian semalam. Lalu menemui Xavier di ekskul panahan untuk nanya kabar Rowan terkini. Dan terakhir, ekskul ternak lebah yang cuma ada 1 orang bernama Eugene Ottinger. Wednesday mendapat laporan dari Ting dan pergi begitu aja. Tepat pada waktunya, Wednesday memergoki Rowan yang lagi siap-siap ke stasiun kereta. Tapi anehnya, Rowan gak mau bicara dan terkesan menghindari Wednesday. Ting diam-diam mengikuti Rowan sampai ke stasiun. Sialnya, jari Thing malah nyangkut permen karet yang dibuang sembarangan dan berakhir kehilangan jejak Rowan. Tapi kok awalnya Rowan, terus berubah jadi seorang pria. Setelah itu kok berubah jadi Larissa? Mencurigakan nih. Macam tak betul je budak ni. Sore ini ada kelas tanaman. Wednesday kecewa dengan Thing karena kehilangan jejak Rowan. Dia duduk sebangku dengan Xavier yang punya kemampuan mengubah gambar jadi nyata. Mirip-mirip kayak Sai di Naruto. Selama pelajaran, lagi-lagi Wednesday dan Bianca adu mekanik. Sheriff lanjut mencari jejak Rowan dengan anjing pelacak. Sementara itu, Wednesday harus mengalihkan perhatian Larissa terlebih dahulu dengan menyuruh Enid berpura-pura ikut ekskul. Enid minta Wednesday untuk meminta maaf dulu ke Thing, baru dia mau menyamar. Setelah semua clear, Wednesday pergi ke hutan untuk memastikan kalau Rowan memang sudah tewas.
Lagi jalan bentar, Wednesday ketemu sama Tyler yang ngintai bapaknya sendiri. Jadilah mereka nyari bareng. Sesuai dugaan, Wednesday menemukan kacamata Rowan. Pas mau diambil, Wednesday mendapat penglihatan lagi. Perhatian Wednesday tertuju pada sebuah buku ungu. Bersama Thing, Wednesday mencari buku-buku di perpustakaan. Kedatangan Thornhill ngasih informasi tentang buku yang Wednesday cari. Ternyata buku ungu itu milik komunitas Nightshade, sebuah perkumpulan siswa yang udah lama bubar. Wednesday diam-diam mencari buku ungu di kamar Rowan. Siapa tahu bukunya ketinggalan. Wednesday menemukan sebuah topeng di bawah ranjang Rowan, lalu sembunyi di bawah ranjang ketika Xavier sudah selesai ganti baju. Dia nggak sengaja dengar rencana jahat Bianca untuk memenangkan Poe Cup, lomba kano yang diikuti Enid. By the way, Bianca itu mantan pacarnya Xavier, dan dia cemburu sama Wednesday. Wednesday kembali ke asrama. Enid nangis karena Yoko, teman setimnya, nggak sengaja makan bawang dan kena alergi parah. Demi mempermalukan Bianca, Wednesday memutuskan untuk membantu Enid dalam perlombaan Poe Cup. Persiapan dari Wednesday sudah selesai. Begitu juga dengan lomba Poe Cup yang telah dimulai. Satu kano telah tumbang karena didorong cowok Siren dari bawah. Tak mau bernasib sama, Wednesday yang melihat posisi Siren menyuruh Thing untuk menembakkan jaring. Sampai ke daratan, Wednesday ngide untuk ngambil bendera di makam, dan Enid nyuruh Thing untuk mengalihkan perhatian tim Joker biar bisa dilubangi. Lama-lama Wednesday gak sengaja menyentuh makam, dan bermimpi bertemu dengan gadis misterius. Tim Joker kalah karena kanonya udah dilubangi Enid. Tinggal timnya Enid dan Bianca. Saat tim Enid mau menyerang, si cowok Siren mendorong kano ke pembatas. Untungnya, Thing nyebur ke danau dan menuju Siren. Tim Enid berhasil melubangi kano lawan. Jadilah tim Wednesday dan Enid menang dalam pertandingan Poe Cup. Tak suka jadi pusat perhatian, Wednesday duduk menyendiri di dekat patung. Buku yang ada di patung ada simbol Nightshade. Wednesday kembali mengecek patung itu di malam hari dan mendapati sebuah teka-teki. Hanya dengan menjentikan jari 2 kali, sebuah ruangan rahasia terbuka di balik patung itu. Rupanya, orang tua Wednesday dulunya anggota Nightshade. Saat mendapatkan buku yang dia cari, Wednesday mendadak disekap seseorang. Wednesday dikelilingi oleh orang-orang yang kita kenal, walaupun nyamar pakai topeng segala. Ada Bianca, Yoko, Xavier, dan temannya Bianca yang kemarin kena tonjok. Bukannya ngasih hukuman pada Wednesday, Xavier malah ngide untuk rekrut Wednesday sebagai anggota Nightshade. Ya jelas ditolak mentah-mentah dong. Hari ini adalah hari bakti, di mana murid Nevermore wajib kerja bakti di kota Jericho, dan diakhiri dengan peresmian patung monumen dan pentas seni yang bertujuan untuk mempererat hubungan antar Nevermore dan Jericho. Tiap siswa diberikan sebuah amplop untuk menentukan tempat kerja bakti. Enid dapat di tempat wisata Pilgrim, sedangkan Wednesday berada di toko antik. Diam-diam, Wednesday diminta untuk bermain cello di atas puncak peresmian patung monumen nanti sore. Sampai di kota Jericho, Wednesday nyamperin Xavier untuk ngobrol soal Rowan, lalu nunjukin gambar ramalan dari buku ungu. Kalau dilihat-lihat, Xavier bilang kalau Wednesday berhadapan dengan seseorang yang bernama Joseph Cragston, pendiri kota Jericho. Setelah pidato singkat dari wali kota dan info dari Xavier, Wednesday minta tukeran sama Enid. Dengan alasan Ajax kerja bakti di toko antik, Enid langsung setuju. Wednesday ingin kerja bakti di rumah pertemuan untuk mendapat informasi tentang Joseph Cragston, tapi tempatnya lagi direnovasi. Wednesday nggak mau membawa waktu untuk menjual makanan manis. Dia nekat pergi ke rumah pertemuan dengan Eugene dan Thing. Di sana dia melihat lukisan perempuan misterius itu sedang membawa buku hitam. Buku yang dimaksud ikut dipajang, tapi sayangnya cuma replika. Selamat, Anda kena prank. Itu kameranya aku taruh situ. Bersama dengan itu, aksi Wednesday kepergok. Di sini kita tahu kalau buku aslinya telah dicuri sebulan yang lalu. Sementara itu di toko antik, Enid asik PDKT sama Ajax, sampai gak peduli kalau ada orang gelandangan yang nyolong kamera antik. Gak cuma PDKT, Enid terang-terangan ngajak kencan malam nanti. Mantep ya mbak, gak kayak tukang nulis gue yang... sorry, kelepasan. Wednesday nanya Tyler lokasi rumah pertemuan asli di kota Jericho. Kata Tyler, tempatnya ada di dalam hutan dan udah jadi reruntuhan yang jadi tempat tinggal gelandangan. Dia nawarin Wednesday untuk nemenin, tapi Wednesday menolak karena waktunya mepet dan biar gak kena hukuman dari Larissa karena ngilang. Wednesday menemukan puing rumah pertemuan yang sudah ditinggali gelandangan. Thing membantu mengusir si gelandangan, lalu nyaranin Wednesday untuk memegang benda di sekitar biar dapat penglihatan. Pegang sana, pegang situ, tapi gak dapet. Ketika pegang pintu, baru deh Wednesday mendapat penglihatan.
Ia berada di zaman abad pertengahan, di mana seorang gadis sedang diadili oleh Joseph Cranston dan warga sekitar karena dianggap penyihir. Gadis itu bernama Goody Adams, alias nenek moyangnya si Wednesday. Goody dikurung bersama orang sejenis dirinya di rumah pertemuan, lalu rumahnya dibakar oleh warga. Jadi, si Joseph Cranston ini punya visi untuk membasmi makhluk-makhluk selain manusia dari dunia ini. Sedangkan Goody dan lainnya melawan karena manusia merebut rumah tempat tinggal mereka. Terpaksa, Goody bersembunyi dan kabur lewat jalur bawah tanah di perapian, karena ibunya dan yang lain dirantai. Lagi-lagi, Goody memperingati Wednesday kalau Joseph nggak akan berhenti dengan visinya itu. Wednesday terbangun dan menceritakan penglihatannya pada Thing. Tapi monster bermata besar kembali muncul dan kabur begitu saja. Di tengah hutan, Wednesday mendapati jejak kaki monster yang tiba-tiba berubah menjadi manusia. Wah, berarti bener dong ulah seseorang. Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Xavier tiba-tiba datang karena dapat info kalau Wednesday pergi ke reruntuhan rumah pertemuan. Gak cuma itu, Xavier udah tahu soal kemampuan Wednesday. Dia memperingati Wednesday untuk gak percaya sama penglihatannya, karena ayahnya Xavier juga punya kemampuan serupa. Sore hari sebelum acara peresmian, Wednesday siap-siap bawa cello. Orang-orang pada nggak tahu kalau dia dan Thing telah mempersiapkan sesuatu. Di puncak acara, Thing menyulut api dan meledakkan air mancur dan menyebabkan patung Joseph Cranston meleleh. Yang lain pada kabur, si Mbak Satu ini malah asik main cello di tengah kepanikan orang-orang. Kejadian tadi bikin orang-orang pada ngamuk ke Nevermore. Ya, Larissa ngamuknya ke siapa lagi kalau nggak ke Wednesday. Perdebatan soal prinsip nggak akan ada selesainya, sehingga Wednesday dipersilahkan untuk kembali ke kamarnya. Sementara itu di tempat lain, gelandangan yang tadi lagi tidur di reruntuhan, gak ada angin, gak ada hujan, gelandangan itu diserang oleh sesuatu. Untungnya kok sempat kejepret kamera antik hasil nyolong tadi siang. Enid pergi kencan, sedangkan Ajax mau mandi dan handuk yang buat nutupin cermin malah jatuh. Ya udah deh, Ajax jadi batu dan Enid jadi emosi karena kencannya batal. Sheriff menemukan jasad lagi di reruntuhan, tapi bedanya mereka sudah tahu wujud pelaku yang dicari-cari selama ini. Informasi kematian gelandangan sudah sampai di telinga Wednesday. Dia nekat cek sendiri mayat gelandangan demi mendapatkan bukti. Sedangkan Thing disuruh untuk fotokopi berkas tentang korban. Yang aneh adalah, kaki kanan korban dipotong pakai gergaji dan jempolnya hilang. Hasil penyelidikan Wednesday dipajang di kamar. Yang bikin Enid ketakutan sampai berakhir pingsan gara-gara lihat gambar korban yang udah nggak wajar. Mbak Enid, ente tuh serigala loh. Demen cabik-cabikan, kok ngeliat begitu aja langsung pingsan gitu loh. Di kelas, murid-murid pada nggak sabar untuk menantikan acara pesta sekolah dalam waktu dekat yang disebut Raven. Wednesday nggak tertarik dengan acara seperti itu, dia malah salah fokus dengan bekas luka cakar di leher Xavier. Wednesday dan Thing memutuskan untuk mengikuti Xavier hingga ke gudang rahasia di dekat hutan. Begitu nggak ada orangnya, Wednesday menemukan banyak sekali lukisan monster bermata besar. Kecurigaan Wednesday pada Xavier makin bertambah. Dia pasti terlibat dalam insiden ini. Setelah keluar dari gudang, Xavier datang menghampiri Wednesday. Kesempatan bagus untuk mengulik lebih dalam tentang Xavier, jadi Wednesday terpaksa mengajak Xavier ke Raven. Enid yang dengar Wednesday ikutan ke pesta jadi semangat 45 bantu nyariin gaun untuk Wednesday. Tapi Wednesday sendiri nolak ajakan Enid. Dia ngelihat gaun hitam di toko antik, ngobrol sama Kimbot, lalu pergi ke kantor polisi untuk nego sama sheriff biar bisa bagi info tentang kasus misterius ini. Papan penyelidikan Wednesday pindah ke markas ekskul. Dari bukti gambar yang ada, Eugene pernah melihat tempat dari gambar buatan Xavier. Setelah diselidiki, gambar itu adalah sarang gua yang dipakai untuk menyekap seseorang. Wednesday menemukan bukti berupa gigi di dekat borgol. Lalu dia mencari sampel DNA Xavier yang berakhir ketahuan dan diusir dari gudang. Wednesday segera minta sheriff untuk menjalankan tes DNA untuk membuktikan bahwa Xavier pelakunya. Dia kembali ke sekolah dan mendapati Eugene yang sedih karena ditolak Enid jadi pasangan di Raven. Karena sama-sama nggak punya pasangan, Wednesday ngide untuk mengintai goa monster untuk memastikan siapa pelakunya. Diam-diam, Thing nulis dan mengirim pesan ke Tyler berisi ajakan ke Raven. Wednesday yang udah siap-siap mau mengintai, tiba-tiba didatengin Tyler dengan setelan jas rapi. Karena sungkan mau ngusir, ditambah Thing yang rela nyolong gaun dari toko antik, Wednesday terpaksa datang ke Raven. Namanya juga serba dadakan ya, jadi si Eugene belum dikabarin sama sekali. Wednesday menyuruh Eugene untuk membatalkan pengintaian malam ini, tapi Eugene pergi nekat sendirian. Pesta berlangsung meriah.
Enid sengaja ngajak anak wali kota bernama Lucas biar manas-manasin Ajax dan mantannya Lucas. Wednesday bertemu dengan Xavier yang nyuruh dia menjauhi Tyler. Ya, emang dasarnya nggak tahan keramaian, Wednesday cari udara segar. Wednesday udah denger dari Xavier kalau Tyler dan teman-temannya, termasuk Lucas, pernah merusak mural Xavier. Setelah bicara baik-baik, mereka berbaikan dan berdansa. Usaha Xavier sia-sia. Dia minta Bianca pakai kekuatan sirennya untuk melupakan Wednesday. Ya jelas ngambek lah si Bianca ini. Lu segitunya amat mas. Waktu hampir tengah malam, Eugene melihat seseorang meledakkan goa dan kabur karena ketahuan dirinya. Pesta jadi kacau karena ada yang menyabotase sprinkle jadi warna merah. Di saat kekacauan terjadi karena pada kepleset, Wednesday malah dapat penglihatan kalau Eugene dalam bahaya. Enid kecewa dengan perbuatan Lucas yang tega mengacaukan pesta, lalu berakhir berbaikan dengan Ajax. Cici, kiu. Wednesday datang terlambat. Sesuai penglihatan, Eugene terluka parah. Disusul oleh Thornhill yang shock melihat kondisi Eugene yang entah masih hidup atau enggak. Oke, segitu dulu pembahasan series Wednesday part 1. Maaf banget kalau tayangannya jadi mundur karena ada beberapa urusan. Oke, sampai ketemu di part 2. Bye-bye!